Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama teman saya ingin mempresentasikan infografis dari kelompok kami yang bertema energi baru terbarukan dengan judul Apa kabar perkembangan energi terbarukan di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Ais Fitri Anuranti dengan NIM V3921002. Saya Luhur Arkan Pratista dengan NIM V3921017. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, terutama di bidang energi. Potensi sumber daya alam, terutama di bidang energi, tersebar di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan karakteristik dan kondisi geologisnya. Secara umum, penggunaan energi di Indonesia masih menggunakan energi fosil, khususnya batu bara dan gas alam. Pada saat ini menunjukkan bahwa sumber energi fosil akan habis serta memiliki keterbatasan. Semakin berkurangnya ketersediaan sumber energi fosil merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya krisis energi di dunia. Fenomena tersebut akan berdampak pada sektor energi listrik di dunia yang menuju pada ambang kritis dikarenakan pembangkit energi listrik kebanyakan masih menggunakan energi fosil. Pemanfaatan sumber energi baru terbarukan sangat perlu dilakukan mengingat penggunaan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk membangkitkan energi listrik tidak selamanya dapat dilakukan, dikarenakan energi fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable energy, sehingga menyebabkan persediaannya semakin hari kian menipis. Diharapkan dengan pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang semakin hari persediaannya semakin menipis. Mengingat Indonesia memiliki potensi sumber daya energi baru terbarukan yang sangat banyak, namun pemanfaatannya masih tergolong sangat minim. Yang kedua, statistik data. Statistik data potensi energi baru terbarukan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, ya, ini mencapai 417,8 gigawatt. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM mencatat potensi tersebut berasal dari arus laut samudera sebesar 17,9 gigawatt, panas bumi sebesar 23,9 gigawatt, bioenergi sebesar 32,6 gigawatt, angin sebesar 60,6 gigawatt, air 75 gigawatt, dan matahari atau surya sekitar 207,8 gigawatt. Energi terbarukan diyakini tak akan habis hingga 100 tahun ke depan. Selain itu, perkembangan teknologi akan membuat energi baru terbarukan menjadi semakin kompetitif. Yang ketiga, pembahasan yang akan disampaikan oleh Luhur Arkan. Surya atau matahari. Dalam Rencana Strategis Energi Nasional, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi program prioritas Kementerian ESDM sebagai strategi menggenjot bauran energi baru dan energi terbarukan atau EBT sebesar 23% di tahun 2025. Salah satunya melalui PLTS Terapung, di mana pada penyusunan RUPTL 2021 sampai 2030 saat ini, semua danau, waduk, dan bendungan yang ada di Pulau Jawa akan masuk dalam rencana penyediaan listrik melalui PLTS Terapung. Perhitungan potensinya sebesar 1.900 MW. Ini adalah langkah mendorong pemanfaatan tenaga surya di atas air. Dadan Kusdiana pada sambutannya pada gelar virtual Central Java Solar Day hari ini, kerjasama Provinsi Jawa Tengah dan IESR Institute for Essential Service Reform mengungkapkan pendekatan yang paling cepat untuk mengejar target energi bersih yaitu melalui program pemanfaatan energi surya. Matahari ada dimanapun dan tidak terlalu sulit dan kompleks untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun PLTS, apalagi untuk PLTS atap atau rooftop. Kementerian ESDM saat ini sedang menyusun rancangan yang disebut Green Strategi Energi Nasional, merupakan perencanaan energi jangka menengah sampai tahun 2035, dengan berfokus bagaimana Indonesia bisa mengurangi atau menghilangkan impor dari energi khususnya bahan bakar minyak. Kemudian untuk dalam negeri, bagaimana pemerintahan menggeser dari yang sifatnya fosil kepada energi yang terbarukan. Mendorong PLTS dalam meningkatkan rasio elektrifikasi khususnya adalah terkait dengan konversi dari PLT
diesel ke EBT. Jika melihat ke Indonesia bagian timur atau pulau yang kecil, sekarang masih berbasis PLTD untuk penyediaan listriknya. Tahun 2020, program konversi akan dimulai. Sekitar 200-an MW akan diganti dengan pembangkit listrik EBT yang umumnya akan menggunakan PLTS dan baterai atau off-grid. Lalu untuk pengembangan PLTS skala besar juga akan menyasar wilayah timur Indonesia yang potensi suryanya sangat bagus, seperti Sumba NTT. Tak hanya itu, program PLTS atap pada rumah atau gedung akan terus ditingkatkan yang potensinya sangat besar. Sistem sudah tersedia dan peraturan telah lengkap. Sementara itu, untuk pengembangan PLTS dilakukan sinergi BUMN dan pembangunan daerah. Pengembangan cluster PLTS atau PLT hybrid untuk ekonomi berbasis sumber daya setempat. Pengembangan green dan smart commercial building, pengembangan PLTS di lahan-lahan pertanian dan perikanan, serta pengembangan ekoturisme. Arus air. Energi air adalah satu dari 5 sumber terbesar energi terbarukan. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi listrik dan pembangkit listrik tenaga air tanpa meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Berbeda dengan sumber energi terbarukan lainnya, air akan terus menghasilkan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dihasilkan dari energi potensial air yang diubah menjadi energi mekanik oleh turbin dan energi tersebut yang selanjutnya diubah untuk menjadi energi listrik oleh generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan air. Berdasarkan dari daya listrik yang dihasilkan, pembangkit listrik tenaga air dibedakan menjadi 4. Pertama, pikohidro yang menghasilkan 5 kW. 2. Mikrohidro yang menghasilkan 5-100 kW. 3. Mini hidro yang menghasilkan daya di atas 100 kW, namun tetap di bawah 1 MB. Dan 4. Bendungan atau dam atau large hydro dengan daya yang dihasilkan sebesar lebih dari 100 MB. Meskipun mendatangkan banyak manfaat, pemanfaatan air dengan membangun bendungan memiliki dampak lain seperti dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau, pembangunan yang memakan biaya dan waktu yang cukup lama, dan kerusakan pada bendungan yang dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian lain yang besar. Oleh karena itu, perlu diperhatikan aspek-aspek lingkungan serta keselamatan agar pemanfaatan bendungan dapat dilakukan secara maksimal. Angin. Bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkitan listrik energi bayu mengonversikan energi bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Indonesia sudah mulai memanfaatkan angin dengan membangun pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2018 silam. PLTB tersebut berada di Sendereng, Rampang atau Sidrap, Sulawesi Selatan. Terletak di Desa Matirotasi, Kecamatan Watung Pulu, Kabupaten Sidrap. PLTB ini siap menghasilkan tenaga listrik dari 30 kincir angin atau wind turbine generator. Turbin berkapasitas 2,5 MB pada 30 kincir tersebut dapat menghasilkan listrik sebesar 75 MW. Dan diperkirakan akan mampu mengalirkan listrik 70.000 pelanggan di wilayah Sulawesi Selatan dengan daya listrik rata-rata 900 volt ampere. PLTB Sidrap terpasang di lahan seluas 100 hektar dengan jumlah 30 turbin yang tingginya mencapai 80 meter dan baling-baling sepanjang 57 meter. Sidrap dipilih sebagai lokasi pendirian PLTB karena memiliki kecepatan angin yang bagus, yaitu 7 meter per detik. PLTB Sidrap akan menjadi salah satu dari sedikit negara di Asia yang memiliki pembangkit listrik tenaga bayu seperti Cina, Jepang, dan Korea. Biomasa. Pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM berbahan bakar bambu ini dibangun untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD
yang telah beroperasi di Pulau Siberut dengan kapasitas 1.300 kW. Menteri Bambang mengatakan pembangunan 3 PLTBM ini mengusung konsep 3-in-1 development. Pertama, PLTBM menyediakan energi listrik untuk daerah yang sama sekali belum teraliri listrik. Dengan pembangunan pembangkit ini, Indonesia dapat menambah rasio elektrifikasi nasional. Kedua, PLTBM menjadi salah satu upaya pengembangan energi baru terbarukan atau EBT, khususnya tenaga biomasa yang masih belum banyak dikembangkan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23% EBT dalam bauran energi sebelum 2025. Ketiga, pembangunan PLTBM ini juga bagian pembangunan daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Selain mengurangi penggunaan BBM dan penurunan biaya penyediaan listrik, PLTBM menjadi jawaban untuk memberikan akses listrik merata bagi masyarakat di salah satu gugus pulau terluar Indonesia. Kesimpulan, pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan EBT mencapai 23% pada 2025 dan akan meningkatkan menjadi 31% pada 2050, sehingga menjadi yang terbesar dibandingkan bauran energi lainnya. Sementara bauran energi minyak bumi akan menurun menjadi sekitar 20% pada 2050. Jumlah penduduk yang terus bertambah mendorong meningkatnya permintaan terhadap energi, terutama untuk keperluan transportasi dan listrik. Sementara produksi energi fosil tidak terbarukan terus mengalami penurunan, memaksa pemerintah harus mengimpor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Guna mengantisipasi semakin terbatasnya cadangan energi fosil nasional serta meningkatnya kebutuhan energi masyarakat, pemerintah menggalangkan penggunaan EBT, antara lain penggunaan pembangkit tenaga energi panas bumi, tenaga surya, bioenergi, tenaga air, dan tenaga angin. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan kebijakan penggunaan biofuel B20, yakni pencampuran bahan bakar mesin diesel dengan minyak sawit untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Terima kasih. Berikut adalah infografis dari kelompok kami yang berjudul Apa Kabar Perkembangan EBT di Indonesia. Dengan latar belakang, pembangkit listrik yang masih didominasi oleh bahan bakar fosil. Lalu bagaimanakah potensi energi baru terbarukan di Indonesia? Yang berasal dari surya atau matahari sendiri itu berkisar 207,8 gigawatt, air berkisar 75 gigawatt, dan angin berkisar 60,6 gigawatt, biomasa berkisar 32 gigawatt. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang cukup besar, yang dimana diyakini energi baru terbarukan ini tidak akan habis dalam jangka waktu hingga 100 tahun. Bagaimanakah bentuk energi baru terbarukan Indonesia? Dari air sendiri, pemanfaatan arus air dengan dikembangkannya PLTA atau PLTMH menghasilkan sumber energi yang digunakan oleh berbagai sektor. Lalu, dari surya sendiri, pengembangan matahari sebagai energi baru terbarukan dapat dilakukan di lahan pertanian, bahkan di atap gedung sekalipun. Untuk energi angin sendiri, dibangunnya PLTB yang tersebar di Indonesia membuktikan adanya potensi yang cukup besar dan wujud dukungan pemerintah yang baik. Lalu dari biomasa sendiri, biomasa dirancang untuk pengembangan PLTB dan dalam skala kecil serta akan dikembangkannya PLTSA yang berbahan dasar sampah. Dari infografis ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan memiliki potensi yang besar di Indonesia. Namun hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.